pagi luar biasa, tetap semangat Asratek. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wisnu Mahendra Aliansyah, NIM 07 2025 0037. Saya mahasiswa Politeknik Astra dengan program studi Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat. Oke, baik. Di sini saya ingin mereview ulang materi yang sudah saya dapatkan di semester pertama, yaitu ada Measurement Tools, Electrical Tools, lalu ada Candy Tools, yaitu mata kuliah alat dan perlengkapan kerja bengkel yang didampingi oleh dosen Bapak Widiawan Pamajayan dan instruktur Muhammad Zainal Arifin. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan APD yang sudah saya gunakan, yaitu ada safety helmet, safety glass, safety glove, safety topi, ada safety shoes. Oke, baik, kita lanjut ke pengenalan nama alat-alatnya. Di sini ada Candy Tools, di mana ini ada L handle, socket, long socket, extension, adjustable wrench, roller, ada pipe wrench. Lalu yang di baris kedua ada rubber hammer, chopper, sama plastic hammer. Terus kalau yang ini gasket scraper. Lalu yang ketiga ada punch and chisel. Ini punch, ini chisel. Lalu ada sliding keybar. Terus ada pick up tools. Lalu selanjutnya yang keempat ada combination wrench. Ini open, ini dua. Ini juga sama. Ini ada Allen key, kunci L. Selanjutnya di sini ada soket. Ini semua soket, universal socket joint sama long socket. Ratchet, ini ada ratchet, long nose vice grip, adjustable wrench. Oke, baik, di sini ada combination clear, long nose clear, ada cutting clear. Selanjutnya di sini ada screwdriver minus. Lalu di yang kecil ini ada screwdriver plus. Yang ini juga sama. Selanjutnya di sini ada ball pen hammer, lalu ada plastic hammer, lalu ada flare gauge. Punch and chisel. Selanjutnya di sini ada open wrench. Oke, baik, di sini kita bakal lanjut ke materi berikutnya, yaitu electrical, di mana ada sebuah alat nih namanya hydrometer. Ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada pipe. Fungsinya
baterai tester ini memiliki 4 warna, yang dimana putih nih menunjukkan baterai masih dalam kondisi full, lalu yang ke warna hijau nih baterai pada kondisi normal, terus yang kuning nih baterai butuh pengecasan atau recharge, lalu yang merah nih artinya baterai habis. Oke, baik, langsung saja kita praktek ke step-stepnya. Itu yang pertama, colokan kabel positif ke terminal positif. Habis itu jangan lebih dari 5 detik untuk tancapkan, jangan lebih dari 5 detik. Oke, baik, baterai tester di sini menunjukkan di warna merah, yaitu yang artinya baterai tersebut sudah mati. Oke, kita lanjut ke alat berikutnya, yaitu di sini ada baterai charger, yang dimana baterai charger ini digunakan untuk mengetahui waktu lama pengisian pada baterai. Sebelum kita memasuki waktu pengecasan pada baterai, kita ketahui dulu standar pada baterainya itu berapa. Ada di 45 Ah. Lalu di sini kita bakal menjelaskan 10 sampai 80 Ah. Terus ada 80 sampai 300 Ah, ada 300 sampai 900 Ah. Kita bakal menggunakan 20 sampai 80 Ah mengikuti standar pada baterai. Lalu di sini ada charger booster, maksudnya yang digunakan untuk mempercepat waktu pengisian pada baterai. Oke, langsung saja kita lanjut cara penggunaannya. Pertama, kita nyalakan dulu. Setelah itu kita pasang ini positif, ini negatif. Di 20 sampai 80 Ah. Terus sudah ada pengisian yang masuk. Oke, mungkin segitu saja cara penggunaan dari baterai charger. Oke, kita lanjut ke alat berikutnya, yaitu di sini ada limiter dan ampermeter, di mana kedua alat ini yang digunakan untuk mengukur jumlah ampere yang masuk ke dalam pengisian baterai melalui baterai charger. Oke, langsung saja kita gunakan cara penggunaannya, yaitu positif dan negatif. Lalu ini kita pindahkan ke ampere. Sudah, kita nyalakan. Jangan lupa dikalibrasi. Kita langsung saja kita nyalakan. Tancapkan ke kabel positif. Nah, di sini menunjukkan 0,003 ampere. Sudah kita lepas. Oke, mungkin segitu saja penyampaian cara penggunaan alat limiter dan ampermeter. Oke, baik, di sini kita bakal lanjut ke alat berikutnya, yaitu di sini ada tachometer, di mana tachometer ini digunakan untuk mengukur RPM atau kecepatan, contohnya pada balik-balik kipas. Yang pertama, di sini ada yang namanya reflektif. Lalu kita nyalakan tachometer, tempelkan ke reflektif di speed pertama.
Di speed kedua yaitu menunjukkan 2275,4. Kita lanjut di speed terakhir. Speed ketiga yaitu menunjukkan 4127,5. Oke, mungkin segitu saja cara penggunaan tachometer. Oke, baik, di sini kita bakal lanjut ke alat berikutnya, yaitu di sini ada refraktometer. Di mana refraktometer ini digunakan untuk mengukur massa berat jenis air elektrolit pada baterai. Yang pertama yaitu di sini ada yang namanya pipet, lalu ada mini screwdriver. Oke, langsung saja kita cara penggunaannya. Yaitu yang pertama kita buka dulu kacanya, lalu kita lap. Setelah itu kita bakal melakukan kalibrasian, itu di mana menggunakan air. Kita tetes berapa saja. Oke, baik, di sini di garis atas waterline sudah menunjukkan sudah terkalibrasi. Selanjutnya yaitu kita lap kembali. Itu kita bakal meneteskan menggunakan air pada baterai. Kita tetes beberapa saja. Baik, di sini hasilnya membacanya di sebelah kiri yaitu 1.12, yang dimana itu recharge, yang artinya butuh pengacasan pada baterai. Lalu kita lap kembali. Setelah itu kita tutup. Oke, mungkin segitu saja penyampaian cara penggunaan alat pada refraktometer. Oke, baik,
bakal lanjut ke alat berikutnya, yaitu di sini ada alat yang namanya avometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tegangan, arus bolak-balik dan ohm. Baik, kita di sini bakal mengukur bius atau setring dengan standar 10 volt. Langsung saja kita ke step-stepnya. Pertama itu kita colokan kabel warna merah hitam ke hitam. Setelah itu kita nyalakan, kita taruh di mobil. Baik, di sini menunjukkan di angka 0,2, yang artinya setring atau bius ini masih harusnya nih masih bisa dibilang layak. Kita bakal lanjut di cara penggunaan avometer. Tadi bakal mengukur tegangan arus pada baterai. Pertama-tama yaitu kita colokkan merah ke merah, hitam ke hitam, sama seperti video sebelumnya. Lalu ini kita ubah ke DC. Selanjutnya yang merah positif, hitam negatif. Hasil menunjukkan 9,83 volt, yang artinya ini dalam kondisi tidak bagus. Standar pada api yaitu 12. Kita lanjut. Di sini ada yang namanya vernier caliper atau jangka sorong, yang ukurannya itu 0,005. Jadi di vernier caliper nih terdiri dari dua skala, yaitu yang pertama ada skala utama dan yang kedua ada skala minus. Terus yang ini nih untuk mengukur diameter luar, yang ini dalam, dan yang paling bawah ini untuk kedalaman. Bisa kita ukur sini. Hasil skala utamanya menunjukkan 29, dan skala non minusnya ada di 7, berarti 29,70. Di sini kita bakal lanjut alat berikutnya, yaitu di sini ada mikrometer dengan ketelitian 0 sampai 25. Di sini ada ratchet, skala timbal dan skala utama. Oke, langsung saja kita cara pengkalibrasiannya. Di sini belum menunjukkan di garis angka 0.
Sudah dikalibrasi, maka garis akan menunjukkan pas di angka 0. Oke, langsung saja kita praktekkan. Tadi yang kemarin lalu kita racet 3 kali, 1, 2, 3, lalu dikunci. Lalu di sini hasilnya menunjukkan oke, di sini hasilnya menunjukkan 3,17 ya. Jika sudah, kita buka kuncinya, lalu kita buka. Oke, mikrometer ini yaitu untuk mengukur ketebalan pada suatu benda. Mungkin itu saja penyampaian dari mikrometer dari saya. Kita lanjutkan video. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas instrumen yaitu alat dial Bourget. Dial Bourget ini digunakan untuk mengukur keovalan atau ausan pada sebuah silinder. Oke, yang pertama-tama kita bakal mengukur diameter kasar dari sebuah silinder dulu. Oke, baik, di sini hasilnya mendapatkan di 81,70. Selanjutnya kita bakal melakukan kalibrasian pada dial Bourget. Yang pertama kita bakal mengenal dulu. Di sini ada grip, ada replacement rod, lalu di dalamnya ini ada washer yang ukurannya 2 mili. Langsung saya kita melakukan kalibrasian. Sebelumnya mikrometer ini sudah dikalibrasi ya. Oke. Di sini sudah terkalibrasi menunjuk di angka 0 ya. Selanjutnya kita akan mengukur diameter pada silinder, yaitu ada 6 kali pengukuran X1, X2, X3 dan Y1, Y2, Y3. Lalu kita bakal mengukur X1. X1 yaitu kita dapat di 82 mm. Lalu kita lanjut di X2. X2 sama, kita dapat di 82 mm. Lalu di X3 kita dapat di 82 mm. Selanjutnya kita bakal mengukur di Y. Y1 kita dapat di 82 mm. Selanjutnya di Y2 kita dapat di 82 mm. Y3 kita dapat di 82,01.
Oke, baik, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Kita bakal mengukur dan mencatat dulu hasil dari X1 sampai X3 dan Y1 sampai X3. Jadi X1 kita dapat di 82 mm, X2 nya sama, X3 nya juga sama, lalu Y1 nya 82 mm, Y2 sama, Y3 nya kita dapat di Y3 nya kita dapat di 82,01 mm. Ya, selanjutnya kita bakal mengukur rumus kejurusan dan pausalan, yaitu X1 dikurang X2 dikurang X1 dikurang X2 X3, terus untuk rumus pausalannya Y1 dikurang Y1, X1 dikurang Y1, X2 dikurang Y2, X3 dikurang Y3. Kita sudah mendapatkan hasilnya. Kita bakal mengukur dan mencatat dulu hasil dari X1 sampai X3 dan Y1 sampai X3. Jadi X1 kita dapat di 82 mm, X2 nya sama, X3 nya juga sama, lalu Y1 nya 82 mm, Y2 sama, Y3 nya kita dapat di Y3 nya kita dapat di 82,01 mm. Ya, selanjutnya kita bakal mengukur rumus kejurusan dan pausalan, yaitu X1 dikurang X2 dikurang X3, Y1 dikurang X2 X3, terus untuk rumus pausalannya Y1 dikurang Y1, X1 dikurang Y1, X2 dikurang Y2, X3 dikurang Y3. Kita akan menghitung rumus pausalan dulu. Y1 dikurang X1 2, meter dikurang 0,00 mm. Lalu di X2 dan Y2 82 kurang 0 mm, hasilnya 0,00 mm. Lalu di X3 82,00 mm dikurang 82,01 mm, selisihnya 0,01 mm. Lalu kita akan mengukur rumus kejurusannya. Kita bakal mengukur rumus kejurusan X1 dikurang X2. X1 nya itu 82,0 mm dikurang 82,00 mm dikurang X3 82,00 mm ya 0,00 mm. Lalu di Y1 82,00 mm dikurang 82,00 mm dikurang
berkembang 2,01 mm. Dan hasil selisihnya 0,001 mm. Oke, selanjutnya kita bakal mengetahui cara penggunaan dial borded. Jika jarum jam analog ke kanan maka dikurang, kalau ke kiri kita ditambah. Kedua tiga. Oke, baik, di sini kan kita tidak mendapatkan kehausan. Jika kita memiliki kehausan maka kita memiliki standar stop manualnya. Itu yang pertama ada di 0,25, 0,50, 0,75 sampai 1 mili. Mungkin itu saja cara penggunaan dial borded yang sudah pahami. Sekian, terima kasih.